Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Tapa Brata yang ditulis oleh Cerita Siska. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, kita masuk dalam ceritanya. Pagi itu suasana Malang lumayan cerah, namun tidak secerah hati Panji. Dia miris melihat warung bebeknya yang semakin hari semakin sepi. Anehnya, warung lalapan di depan warungnya sama sekali sepi pengunjung. Bahkan sampai tengah malam pun banyak yang datang untuk makan di sana. Dalam hatinya hanya bisa berkata dalam batin, kok bisa seramai itu? Padahal bumbu bebek miliknya itu sungguh sangat melimpah dan juga sangat enak. Mengapa warung yang sekecil itu dan cuma menjual ayam crispy dengan sambal yang jauh sekali dari kata enak menurutnya bisa selaris itu? Wajah Panji mulai sebal melihat keramaian di warung itu. Sudah pukul 11 siang, namun belum juga satu pembeli yang masuk ke dalam warungnya. Malam pun tiba. Dia menutup warungnya dan menyimpan sisa bebeknya ke dalam lemari pendingin. Hanya bisa mendengus dan berpikir bagaimana cara agar besok warungnya bisa ramai dari pagi sampai habis. Saat Panji memutuskan untuk pulang, terlintas di pikirannya bahwa dia ingin ngopi dahulu di salah satu kafe tempat orang-orang seusianya nongkrong. Akhirnya, setelah menyalakan sepeda motor, dia tancap gas ke tempat tersebut. Di sana sudah banyak orang yang duduk dan tertawa sana-sini. Namun, saat itu entah perasaan sendiri masih terus muncul dalam hatinya. Kemudian salah satu temannya memanggilnya dari kejauhan. "Ji, kene!" ucap lintang temannya. Panji seketika menoleh dan kemudian mendekati teman-temannya yang duduk di meja pojok. Lintang yang melihat wajah Panji sudah sangat amat lesu, hanya bisa menghiburnya dengan candaan demi candaan kepadanya. "Nopo toh kowe iki? Mbok yo sing seneng sam. Kumpul kancane kok koyok wong mari dipalak utang akeh," ucap Lintang. Panji kemudian tertawa namun sebentar. Setelah itu, dia cemberut lagi dan memasang muka berat dan lesu kepada teman-temannya. "Capek aku rek. Masa tiap hari warung sepi terus, gak balik modal, karyawan tetap gajian tiap bulan. Mules perutku, gak cuma perut, otakku ini juga mules juga," ucap Panji. Lintang dan kawan-kawannya yang mendengar ucapan Panji itu pun sontak berkata, "Kurang jos dukune." Panji yang mendengar perkataan temannya itu kemudian menyempitkan mata. Dalam pikirannya, mengapa seorang pengusaha harus percaya dengan dukun? Toh ayah ibunya juga sudah datang ke orang sakti katanya. Namun tidak ada hasil. Warungnya masih saja sepi dan kalah saing dengan warung lalapan ayam di seberang warungnya. Lintang kemudian menepuk pundak Panji dan berkata, "Kamu itu Ji, harus punya pegangan. Mana ada zaman sekarang pengusaha kayak gitu bisa sukses dengan gampang. Paling juga pegangannya yang kuat," ucap Lintang. Panji masih penasaran, entah apa yang sebenarnya yang Lintang katakan. Karena selama ini ayah ibunya yang sering datang ke orang pintar dan pulang membawa sebotol air putih untuk disiram di depan warung dia jualan. "Ini cuma saran ya Ji. Gimana kalau kamu nyari pegangan?" ucap Lintang. Panji semakin tidak mengerti apa yang sedang Lintang bicarakan. Pegangan apa yang dia maksud? Sholat juga sudah 5 waktu, tapi batin masih dihantam cobaan lewat usaha ini tiap hari. Hanya beban pikiran yang sungguh luar biasa tidak kuat dia rasakan setiap melihat warungnya sepi. Otak seperti hening di luar, namun ramai sekali di dalam. "Pegangan? Apa yang kamu maksud, Tang? Yang jelas kalau kamu ngomong," ucap Panji. Lintang kemudian mendekati Panji dan sedikit berbisik. "Kamu ikut saja pesugihan, biar warungmu rame," ucap Lintang.
Panji yang saat itu kaget mendengar perkataan Lintang hanya bisa melotot dan memukul pundak temannya. "Ngawur kamu, Tang. Mbok pikir aku bocah opo? Kok digobloki arek model awakmu?" ucap Panji. Lintang hanya tersenyum dan kemudian menatap serius wajah Panji. "Aku serius, bro. Aku wis hafal modelan usaha dodolan ngono iku. Wis tah, pengalaman saka ebes aku," ucap Lintang. Panji yang saat itu ragu akan ucapan Lintang hanya bisa terdiam. Baginya, ucapan itu hanya menambah beban pikirannya. Panji pulang ke rumah. Dia menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Nampak tangannya memegang dahi yang sudah panas dengan pikiran yang sudah amat banyak di kepalanya. Belum lagi, uang yang ia pegang cukup untuk membayar cicilan bank bulan depan. Bagaimanapun, dia harus memutar pikiran agar usaha warung bebeknya bisa laris dan memikat hati pembeli besok. Namun, kenyataan hari ini lain dengan rencananya. Tak ada satupun yang membeli bebek goreng di warungnya. Akhirnya, karena ucapan Lintang tadi merasa cukup membuat perhatian Panji bangkit. Panji segera membuka laptop dan melihat tentang pesugihan pada warung makan lainnya. Hingga dia langsung membuka pesin pencarian dan membaca satu persatu informasi yang menjelaskan tentang cara kerja pesugihan ini. Memang semua informasi yang dia baca saat itu masih ada kaitannya tentang ritual pesugihan dengan pemilik usaha warung. Meskipun itu tidak pada semua warung yang memakainya. Setelah itu, dia menutup laptopnya, kemudian keluar kamar. Kemudian, dia mendekat sang bapak dan ibu yang sedang duduk nyaman di depan TV bersama kedua adiknya. Panji dengan pelan ingin mengajak sang bapak ngobrol. "Pak, Panji mau tanya sesuatu ke bapak," ucap Panji. Bapaknya kemudian menoleh ke arah Panji dan tersenyum. "Ada apa, Le? Cerita ke bapak," ucap bapaknya. "Pak, orang yang memelihara pesugihan di warung itu ada tak?" tanya Panji. Kemudian sang ayah melihat Panji dengan tatapan yang curiga. "Apa, Pak?" Panji cuma tanya. Soalnya warung depan Panji jualan itu ramai terus. Padahal juga makanannya kalah jauh sama punya Panji loh, Pak. Heran Panji, ucap Panji. Bapaknya yang mendengar perkataan anaknya itu langsung menoleh dan mengatur posisi ke arah Panji. "Itu sudah rezeki mereka. Kalau warungmu tidak seramai mereka ya sudah. Berarti rezekimu cukup banyak sekian," jelas sang bapak. Merasa sang bapak hanya akan menyeramainya saja dan sang ibu tidak akan merespons dengan baik juga, akhirnya dia memilih untuk masuk lagi ke dalam kamar dan tidur. Keesokan harinya, Panji langsung bergegas menuju warungnya, berharap ada keajaiban dan juga banyak pembeli. Berangkatlah Panji dengan senang hati. Sesampainya di warung, Panji melihat pemilik warung sebelah yang hendak menyeberang dan kembali ke warungnya. Panji yang saat itu biasa saja menjadi curiga. Lantaran saat itu lelaki pemilik warung lalapan tersebut membawa cangkul dan banyak sekali tanah yang menempel pada bajunya. Hingga pikiran aneh muncul, karena tidak ada lahan kosong di belakang maupun samping kanan kiri warungnya, selain tanah sedikit yang berada di depan tokonya. Panji segera memarkirkan sepeda dan melihat apa yang terjadi. Pandangan lelaki pemilik warung lalapan ayam tersebut sangat sinis kepadanya. Bahkan, Panji melihatinya sampai masuk warung. Panji melihat sekitar dan menengok ke kanan ke kiri, tidak ada bekas galian tanah di sekitar situ. Entah apa hanya pikirannya yang sangat jelek, hingga membuat pikiran tidak nyaman muncul dalam otaknya. Karena dirasa aman, maka Panji segera membuka warung makan bebek miliknya. Kemudian, hal yang aneh terjadi kembali. Tidak terlihat satupun yang membeli ataupun pelanggan yang menghampiri warung makan miliknya. Masih seperti kemarin, sepi sampai malam. Karena kesal dan merasa ada yang aneh, Panji kemudian mengambil handphone dan menghubungi sebuah nomor yang mana itu adalah nomor Lintang. "Wis jebol utekku, Tang. Piye wis carane cek warungku rame? Tak lakoni wis," ucap Panji kesal. Lintang yang melihat temannya sudah putus asa dan tidak kuat untuk berpikir kembali hanya bisa menepuk pundak temannya. "Piye saranku sing wingi Ji?" ucap Lintang.
Panji dengan wajah yang serius dan tanpa basa-basi mengangguk kepada Lintang, yang mana sarannya disetujui oleh Panji. Keesokan harinya, Lintang dan Panji sudah menjadwalkan janji untuk berkunjung ke salah satu tempat di daerah Gunung Kawi. Tempat di mana Panji akan melaksanakan sebuah pesugihan untuk kesuksesan warungnya. Setelah mereka bertemu, akhirnya mereka berdua berangkat ke tempat yang diberitahu oleh Lintang. Malam perjalanan, Panji merasa ada sesuatu yang ragu ia lakukan. Entah itu perbuatan yang sudah benar-benar akan dia lakukan atau tidak. Keraguan besar selalu muncul sepanjang perjalanan. Namun, karena tekad dia dan juga pikiran yang sudah amburadul saat ini, akhirnya dia memantapkan hati untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Sesampainya di tempat yang sangat amat sunyi sekali, dan terlihat ada sebuah bangunan yang berbau kerajaan, muncullah seorang pria yaitu Mbah Priyo yang menghampiri mereka dan mendekatkan langkah kakinya ke arah mereka memarkirkan motor. Lintang segera menghampiri Mbah Priyo, disusul oleh Panji yang kemudian mencium tangan Mbah Priyo. "Ini toh yang kamu ceritakan tempo hari, Le?" tanya Mbah Priyo. Lintang dengan tersenyum melihat Mbah Priyo dan mengangguk, hingga akhirnya mereka berdua disuruh masuk oleh Mbah Priyo ke dalam. "Apa yang kamu inginkan, Le?" tanya Mbah Priyo. Panji yang saat itu kemudian gugup, seperti ada rasa takut yang mendalam-dalam hatinya yang berteriak, "Jangan." Kemudian dia tidak bisa melakukan apapun karena keadaan. "Begini, Mbah, mungkin Lintang sudah bercerita sedikit tentang masalah saya. Warung saya itu sepi pembeli. Hampir 1 bulan begini, Mbah. Jadi saya sudah hilang akal, mau melakukan apa lagi. Jadi Lintang menyarankan untuk datang ke sini," jelas Panji. Lintang saat itu tidak banyak berkata dan lebih memilih menunduk. Mbah Priyo yang paham akan tujuan Panji kemudian menjelaskan sesuatu yang harus dia lakukan agar usaha miliknya bisa ramai dan juga bisa bersaing dengan warung-warung makan lainnya. Mbah Priyo menjelaskan bahwa Panji harus menginap di sini selama 5 hari. Kemudian pada acara inti, dia harus melakukan tapa brata, di mana Panji harus menyepi dan bertapa di salah satu tempat di sana selama 1 hari 1 malam. Dirasa persyaratannya tidak begitu berat, akhirnya Panji menyanggupi hal tersebut. Satu persatu rangkaian acara tersebut dilakukannya, hingga sampai pada waktu di mana Panji harus melakukan tapa brata. Panji dibawa ke tempat yang jauh dari kediaman Mbah Priyo. Di sana, Panji harus telanjang dada. Selama bertapa, Panji dilarang untuk membuka mata mulai awal bertapa sampai batas waktu yang ditentukan. Namun, hal itu tetap disanggupi oleh Panji. Sampailah Mbah Priyo membawa Panji ke tempat untuk menyepi. "Ingat kata Mbah ya, jangan sekali membuka mata sampai besok pagi. Kamu sekarang duduk di sana," ucap Mbah Priyo. Panji mendengar perkataan Mbah Priyo dan kemudian duduk di salah satu batu yang memang terlihat seperti batu untuk bertapa dari zaman dahulu. Panji akhirnya duduk dan mulai bertapa. Mbah Priyo kemudian meninggalkan Panji seorang diri di sana. Sebelum memejamkan mata, tiba-tiba terdapat sebuah daun dan buah jatuh secara bersamaan dan menghantam kakinya. Panji hanya mengambil dan menyisihkan daun dan buah itu, kemudian mulai memejamkan mata. Malam pun datang dan Panji mulai merasa kedinginan. Terdengar suara langkah kaki yang mendekati dirinya. Karena larangan buka mata, akhirnya Panji hanya mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya saat itu. Langkah kaki itu kemudian terdengar berhenti di depan Panji bersila. Kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Terasa sangat menjijikkan menurut Panji, lantaran ada sesuatu yang mendekat dan berlendir menyentuh hidung Panji saat itu. Seperti sebuah lidah yang sangat panjang dan baunya sangat anyir sekali. Dalam hatinya hanya ingin sekali malam ini berlalu tanpa dirinya diganggu oleh sesuatu di sini. Setelah sesuatu yang tak tahu persis bergerak di sekitar hidung itu, tiba-tiba suara langkah itu berjalan pergi dan menjauhi Panji. Rasa lega dalam hatinya muncul.
Akhirnya sesuatu itu pergi. Tetapi tidak lama lagi terdengar suara desis yang sangat panjang sekali sedang berkeliling pada tempatnya bertapa. Perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya kembali. Kali ini rasa takut itu beda dengan yang tadi. Kali sungguh Panji mulai gemetar dan ketakutan yang sangat besar. Namun Panji hanya bisa terdiam dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan tapa brata tersebut. Hingga Panji sukses melakukannya. Mbah Priyo yang sudah berdiri di depannya kemudian berkata, "Sudah, buka matamu, kamu sudah berhasil. Sekarang waktunya pulang," ucap Mbah Priyo. Akhirnya setelah selesai melakukan hal tersebut, Panji dan Lintang pulang. Panji melihat sebuah benda yang dibeli oleh Mbah Priyo. Sesuatu yang dibungkus oleh daun dewandaru. Daun itu sama persis dengan daun yang jatuh menimpanya, yang hendak melakukan tapa brata kemarin. Setibanya di rumah, bapak dan ibu Panji melihat anaknya sedikit aneh, cenderung diam dan tidak mengucap salam saat masuk ke dalam rumah. Panji yang baru masuk ke dalam kamar langsung bergegas pergi kembali. Tanpa perkataan apa-apa, dia berjalan begitu saja melewati bapak ibunya. Ternyata Panji pergi ke warungnya dan memulai membuka warung dengan suasana yang berbeda. Benda yang diberi Mbah Priyo diletakkan di tempat yang disarankan oleh Mbah Priyo. Memang keadaan yang awalnya mustahil menjadi nyata di depan matanya. Seketika warung yang awalnya sepi menjadi ramai. Hal itu terjadi selama berbulan-bulan dan setiap hari. Sampai Panji kewalahan melayani pembeli yang datang silih berganti. Hingga suatu ketika terdapat satu keluarga yang hendak makan di warungnya. Keluarga tersebut memiliki anak kecil yang masih berusia 4 tahun. Dengan semangat, Panji melayani mereka. Namun, wajah sang anak tersebut seketika berubah dan menjerit ketakutan. "Papa, kakak itu wajahnya nakutin," ucap anak kecil tersebut. Kemudian merasa aneh dan juga tidak nyaman, sang pembeli kemudian membatalkan niat untuk makan di sana. Saat itulah ada perasaan aneh yang menyelimuti hati Panji. Keesokan harinya tidak seperti biasanya, pembeli agak senggang. Bahkan langganan yang datang setiap hari tidak nampak batang hidungnya sama sekali. Hingga terdengar rumor bahwa warung Panji melakukan pesugihan genderuwo dan lain sebagainya. Hal itu membuat hati Panji kesal dan juga tidak terima dikatakan seperti itu. Ketika terdapat pembeli yang dari jauhan terlihat berbisik-bisik, Panji langsung mendatanginya dan memarahi mereka. Hingga akhirnya mereka takut dan kemudian pergi. Entah mengapa rasa marah setiap hari semakin besar muncul dalam pikirannya. Sang bapak dan ibu di rumahnya juga khawatir dengan keadaan Panji yang saat itu berubah menjadi anak pemarah dan sering sekali mabuk-mabukan. Hingga suatu ketika sang bapak berniat datang ke warung Panji dan berniat untuk melihat keadaan warung sang anak yang sudah ramai dan alhamdulillah tidak pernah sepi. Namun sang bapak pergi ke dapur dan menemukan sebuah benda yang menurutnya aneh dan membuat khawatir. Akhirnya dengan sigap dan cepat, sang bapak membuang benda itu yang tak lain adalah pemberian dari Mbah Priyo dulu. Sejak saat itu, warung Mbah Panji menjadi sepi kembali. Pembeli datang hanya 1-3 orang yang datang ke sana. Dirasa ada yang aneh, kemudian Panji melihat pemberian dari Mbah Priyo yang dia taruh di salah satu sudut warungnya. Bukan main marahnya, Panji melihat benda itu tidak ada dan amarah yang muncul membuatnya menjadi tak terkendali. Pegawai yang melihat seperti orang kesetanan tersebut langsung menghubungi orang tuanya. Kondisi Panji saat itu sudah tidak terkendali dan dia seperti manusia yang kerasukan jin. Lidahnya keluar seperti gaya lidah ular. Matanya yang tenang menjadi merah dan penuh sekali dengan kemarahan. Akhirnya sang bapak datang dan membawa seorang ustadz untuk menolong sang anak yang sudah tak terkontrol tersebut. Rupanya sosok jin ular yang sedang memasuki tubuhnya saat ini. Jin tersebut tidak mau keluar sebelum ada tumbal yang dipakai sebagai jaminan untuk Panji kembali ke dalam keadaan semula. Namun ustadz dan semuanya berusaha untuk tidak mengikuti kemauan jin.
Dengan sekuat tenaga, mereka semua menolong Panji agar kembali sadar dan kemudian berhasil. Setelah sadar, hal di luar logika terjadi. Panji yang saat itu tersadar menjadi tidak bisa berbicara. Hingga satu hal yang mungkin akan dia sesali seumur hidupnya. Dia menjadi bisu dan tidak bisa berbicara. Hal itu dia tanggung seumur hidupnya. Warung makan bebek yang sudah dia bangun dengan ringkatnya selama ini terpaksa ditutup. Selain tidak bisa berbicara, kaki dan juga tubuhnya mengalami kelumpuhan dan tidak bisa bergerak sama sekali alias kaku. Hingga Panji menyesali perbuatannya dan menerima hukuman yang sudah terjadi kepada